Bu Sumara. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Sumara. Selamat datang Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mendampingi testimoni dari Mbak Nurul. Kemudian yang kami hormati pula Pak Digansen selaku penguji, mohon koreksi, masukan, konfirmasi, dan validasinya. Ini berhubung peserta terakhir dipersilahkan, padahal waktunya masih banyak. Silahkan kalau mau dihabiskan Pak Hansen sampai selesai. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Untuk mekanisme alokasi waktunya, nanti penyajian Mbak Nurul 15 menit maksimal, kemudian yang disajikan cukup kegiatan, eviden, kemudian kesimpulan dan saran. Baik, untuk penguji juga 15 menit dan mentor 10 menit. Dipersilahkan 15 menit waktunya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Imam atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebentar, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Digansen SEMM selaku penguji seminar laporan aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Imam Puji Raharjo selaku moderator dan coach pada seminar laporan aktualisasi, beserta yang terhormat Ibu Sumara MPD selaku mentor pada kegiatan seminar laporan aktualisasi pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Sudah bisa, Mbak Nurul? Ya, silakan. Berarti bisa dimulai sekarang, Pak? Iya, silakan. Terima kasih Pak Imam atas waktu yang diberikan kepada saya. Oke. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan jaringan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Digansen SEMM selaku penguji pada kegiatan seminar laporan aktualisasi CPNS pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Imam Puji Raharjo selaku moderator dan coach pada kegiatan seminar laporan aktualisasi pada sore hari ini. Dan juga yang saya hormati Ibu Sumara MPD selaku mentor pada kegiatan seminar laporan aktualisasi pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan di SD Negeri Ngemplak 2.
Bentar. Oh, nggak ada. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Faiko SPD, angkatan 67, nomor absen 10, kelompok 4, dengan jabatan ahli pertama guru kelas unit kerja SD Negeri Ngemplak 2, Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan dengan judul Optimalisasi Kemampuan Membaca melalui Gerakan Literasi Digital menggunakan media aplikasi Flipbook pada siswa kelas 1 SD Negeri Ngemplak 2, Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan aktualisasi ini, yang pertama adalah menentukan isu utama, kemudian gagap pemecah isu dan tujuan. Isu utamanya adalah belum optimalnya pemanfaatan literasi dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 di SD Negeri Ngemplak 2. Adapun gagasannya adalah dengan membuat aplikasi Flipbook pada literasi digital. Tujuan dari kegiatan ini adalah optimalisasi kemampuan membaca siswa kelas 1 SD Negeri Ngemplak 2. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah adanya wabah COVID-19 pandemi, PJJ, pengawasan orang tua yang terbatas, motivasi belajar menurun, serta pemanfaatan teknologi yang tidak tepat. Adapun dampak isu jika tidak diselesaikan, yaitu minat baca siswa akan berkurang, siswa akan kesulitan mengikuti pelajaran karena belum lancar membaca, dan nilai yang didapat siswa tidak optimal, serta dampak yang terakhir adalah siswa akan kesulitan mengikuti pelajaran di jenjang berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 8 kegiatan dalam aktualisasi yang saya lakukan. Pelaksanaan capaian manfaat dan dampak jika tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam kegiatan aktualisasi. Dalam kegiatan pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait tentang kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Adapun tahap kegiatannya, meminta izin kepada kepala sekolah, menyampaikan program, dan mencatat saran masukan dari mentor. Dalam kegiatan ini tidak ada hambatan, di mana mentor yang sekaligus sebagai kepala sekolah mendukung kegiatan aktualisasi yang diadakan dan baik dari segi materi maupun non-materi. Manfaat dari kegiatan ini adalah memperoleh arahan dan masukan mentor sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan sesuai rencana. Nilai aneka yang diterapkan peserta adalah hormat, tanggung jawab, menghormati, sopan santun, terbuka, jujur, dan berani. Dampak apabila tidak mengaktualkan nilai dasar ASN adalah kegiatan aktualisasi tidak mendapat dukungan dan persetujuan dari mentor karena tidak adanya koordinasi dan sikap yang baik dari peserta. Adapun output dalam kegiatan satu ini adalah link video pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi foto kegiatan 1, yaitu kegiatan ketika konsultasi dan minta izin pelaksanaan kepada mentor, kemudian foto pada saat penyampaian program-program aplikasi Flipbook kepada mentor, kemudian dari kegiatan tersebut didapatkan surat pernyataan persetujuan dari mentor yang sekaligus adalah kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah lembar diskusi pada mentor. Kegiatan kedua, yaitu membuat desain aplikasi Flipbook. Dalam kegiatan ini adalah mencari referensi, scan buku koleksi, serta membuat aplikasi Flipbook. Dalam kegiatan ini tidak ada hambatan. Mentor mendukung kegiatan tersebut. Manfaat
dari kegiatan ini adalah menciptakan sebuah inovasi literasi digital dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 1 dengan tujuan agar lancar membaca. Nilai aneka yang diterapkan peserta adalah tanggung jawab, sopan santun, kreatif, jujur, dan disiplin. Dampak bila tidak menerapkan nilai dasar ASN adalah tidak terwujudnya aplikasi Flipbook yang kreatif dan inovatif. Kegiatan tidak tepat waktu karena kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin. Output dari kegiatan 2 adalah link video pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi foto. Berikut adalah dokumentasi foto tampilan hasil scan dan input buku koleksi yang telah peserta masukkan dalam aplikasi Flipbook. Pada saat ini sudah mencapai 36 koleksi. Dan berikut ini adalah link aplikasi Flipbook SD Negeri Ngemplak 2. Dari kegiatan tersebut, kemudian mendapat lembar diskusi pada mentor. Kegiatan 3, mensosialisasikan program optimalisasi membaca menggunakan aplikasi Flipbook. Tahapan kegiatannya membuat pemberitahuan kepada wali murid melalui grup WA, kemudian membuat link Google Meet, dan mensosialisasikan program. Dalam kegiatan 3 ini tidak ada hambatan di mana mentor, siswa, dan orang tua siswa mendukung program pemanfaatan aplikasi Flipbook yang akan dilaksanakan. Manfaat dari kegiatan ini adalah menyampaikan program kepada orang tua, serta mensosialisasikan cara pemanfaatan dan penggunaan aplikasi Flipbook yang akan diterapkan pada siswa kelas 1. Nilai aneka yang diterapkan oleh peserta adalah tanggung jawab, tidak diskriminatif, sopan santun, efektif, efisien, dan jujur. Dampak bila tidak menerapkan nilai dasar ASN adalah sosialisasi tidak tersampaikan dengan baik, berdampak pada rencana kegiatan tidak berjalan dengan baik. Output dari kegiatan ini adalah link video pelaksanaan kegiatan 3, yaitu berupa link video Google Drive selama pelaksanaan sosialisasi. Kemudian adalah dokumentasi berupa screenshot, surat izin kepada mentor, surat undangan penyampaian melalui grup kelas, serta screenshot foto dan dokumentasi selama kegiatan penyampaian sosialisasi. Kemudian lembar diskusi pada mentor. Adapun dokumen pendukung dalam kegiatan ini yaitu adanya notulen kegiatan sosialisasi, serta bukti lembar absensi kehadiran wali siswa dalam kegiatan sosialisasi aplikasi Flipbook. Kegiatan 4 yaitu membuat kartu kendali literasi membaca. Adapun tahapannya adalah membuat desain, print out kartu kendali, penggandaan dan pembagian kartu kendali pada siswa. Pada kegiatan ini, tidak ada hambatan di mana kegiatan berjalan dengan lancar sesuai rencana. Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai sarana pemantauan hasil kegiatan membaca siswa secara berkala. Nilai aneka yang diterapkan adalah tanggung jawab, sopan santun, kreatif, dan jujur, serta disiplin. Dampak jika tidak menerapkan nilai dasar ASN adalah format kartu kendali tidak sesuai dengan arahan karena hanya asal membuat tanpa ada sikap tanggung jawab, inovasi, dan kreativitas. Selanjutnya adalah bukti output kegiatan 4 yaitu link video pelaksanaan kegiatan 4, kemudian dokumentasi foto yaitu ketika proses pembuatan kartu kendali, kemudian konsultasi pada mentor, penataan kartu kendali siap dibagikan, kemudian screenshot pemberitahuan kepada wali murid, kemudian proses pembagian kartu kendali, serta pendataan kartu kendali yang belum diambil. Setelah itu, peserta konsultasi kepada mentor dan mendapatkan lembar diskusi pada mentor. Lembar pendukungnya adalah foto bukti pengambilan kartu literasi membaca, serta foto bukti penyusunan laporan mingguan yang meminta saran kepada mentor. Kegiatan 5, yaitu membuat posterisasi motivasi gemar membaca. Tahapannya adalah membuat desain poster, finalisasi
dan print out poster, serta pemasangan poster. Dalam kegiatan ini tidak ada hambatan, kegiatan berjalan lancar sesuai rencana. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan baca serta mengajak siswa untuk membiasakan diri dengan kegiatan membaca secara rutin. Nilai aneka yang diterapkan adalah kejelasan target, bijaksana, sopan, inovasi, orientasi mutu, dan disiplin. Dampak apabila tidak menerapkan nilai ASN adalah poster tidak sesuai sasaran, kurang menarik, pengerjaan yang tertunda karena tidak menerapkan tanggung jawab dan disiplin. Adapun output dari kegiatan 5 adalah link video pelaksanaan kegiatan, beserta dokumentasi foto dan screenshot, yaitu foto saat pembuatan desain poster ini, kemudian foto konsultasi kepada mentor, serta hasil desain poster gemar membaca, ada 3 poster, kemudian poster yang telah dicetak. Selain itu juga lembar diskusi pada mentor. Berikut adalah bukti pendukungnya kegiatan, yaitu ada bukti foto pemasangan poster, di mana poster dipasang di depan ruang kelas 1, di pojok baca buku, kemudian di depan perpustakaan dan di tempat-tempat yang strategis. Dan dokumentasi terakhir yaitu penyusunan laporan mingguan kegiatan 5. Kegiatan 6. Pelaksanaan kegiatan literasi digital menggunakan aplikasi Flybooks. Dalam kegiatan ini, yang dilakukan adalah yang pertama melaksanakan kegiatan literasi digital, yang kedua peserta didik mengisi kartu kendali, yang ketiga siswa menceritakan kembali buku yang telah dibaca. Hambatan dan solusi. Dalam kegiatan 6 ini ada 2 hambatan, yaitu yang pertama, beberapa siswa masih malas membaca, dan yang kedua, orang tua kesulitan mengirimkan video ke link drive yang telah diberikan. Adapun solusinya adalah memberikan perhatian dan motivasi khusus pada siswa yang masih malas membaca dengan memberikan perhatian rutin seperti itu. Kemudian solusi yang kedua, memberikan kemudahan kepada orang tua untuk mengirimkan video langsung kepada peserta, kemudian peserta nanti yang mengupload ke link yang telah ditentukan. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1. Nilai aneka yang diterapkan adalah tanggung jawab, menghargai, ramah, sopan, efektif, efisien, inovatif, dan disiplin waktu. Apabila tidak menerapkan, dampaknya adalah kegiatan penerapan pemanfaatan aplikasi Flybooks tidak berjalan dengan baik dan tidak tepat waktu. Bukti outputnya adalah link video pelaksanaan kegiatan 6, kemudian bukti foto membaca digital anak, hasil lembar kartu kendali siswa, foto pendampingan siswa yang kesulitan, serta lembar diskusi pada mentor. Lembar pendukungnya adalah ada 2 link video, yaitu di mana bukti link video dan foto kegiatan siswa menceritakan kembali bacaan yang telah dibaca melalui aplikasi Flybooks. Jadi siswa mengirim kegiatan yang telah dilakukan, menceritakan kembali itu dikirim melalui Google Drive yang telah ditentukan. Begitu juga pada kartu kendali. Kegiatan 7, yaitu melakukan evaluasi kegiatan membaca siswa melalui kartu kendali. Tahapan kegiatannya adalah merekap hasil pengamatan, mengukur ketercapaian, dan mengevaluasi hasil membaca. Dalam kegiatan ini tidak ada hambatan, kegiatan berjalan dengan tertib. Manfaat dari kegiatan ini adalah terpantaunya hasil ketercapaian dan prosentase kegiatan membaca siswa melalui kartu kendali dan video bercerita yang sudah dikirimkan. Nilai aneka yang diterapkan yaitu tanggung jawab, bersikap adil, jujur, efektif, efisien, dan mandiri. Dampak apabila tidak menerapkan nilai dasar ASN adalah hasil pengamatan dan evaluasi tidak maksimal, dapat menimbulkan ketidakadilan serta tidak konsisten sehingga hasil evaluasi menjadi kurang valid. Output dari kegiatan 7 yaitu berupa link video pelaksanaan, kemudian dokumentasi foto yaitu ketika merekap, ketika mengevaluasi serta kegiatan mengukur ketercapaian membaca melalui video siswa, dan serta lembar diskusi pada mentor. Lembar bukti pendukungnya adalah dokumen rekapitulasi pengamatan kartu kendali membaca, dokumen bukti ketercapaian dan persentase kemampuan membaca, grafik persentase hasil evaluasi, grafik ketuntasan, dan yang terakhir adalah
lembar bukti konsultasi kepada mentor. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan 8, pemberian reward atau penghargaan kepada siswa. Tahapannya adalah membuat daftar urutan predikat, memberikan reward dan penghargaan pada siswa. Dalam kegiatan ini tidak ada hambatan, kegiatan berjalan lancar sesuai rencana dan sesuai sasaran. Manfaat kegiatan ini adalah memberikan penghargaan pada siswa yang paling lancar dan tergiat dalam membaca, serta memotivasi siswa yang lain agar lebih bersemangat dalam kegiatan membaca. Nilai aneka yang diterapkan adalah tanggung jawab, bersikap adil, jujur, kreatif, inovatif, dan mandiri. Dampak bila tidak menerapkan nilai dasar ASN adalah kurangnya rasa tanggung jawab, hasil akhir tidak sesuai dengan kemampuan siswa yang sesungguhnya karena tidak menerapkan nilai kejujuran. Adapun output dari kegiatan 8 adalah link video pelaksanaan kegiatan 8, serta dokumentasi foto kegiatan 8 yaitu foto ketika penyusunan daftar urutan predikat, bukti pemberitahuan hasil siswa terpilih 8 terbaik pada wali murid melalui grup WA, dokumentasi hadiah dan dokumentasi pembagian hadiah, serta lembar diskusi pada mentor. Lembar pendukung lainnya adalah dokumentasi pembagian hadiah, daftar urutan predikat siswa, serta bukti link pelaksanaan. Selanjutnya adalah video bukti pelaksanaan aktualisasi kegiatan 1-8. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan aktualisasi kegiatan 1 dan 8, dalam penerapannya dan pelaksanaannya, saya selalu mendokumentasikan melalui video sebagai bukti. Di atas sebagai bukti pendukung foto itu saya lampirkan bukti video. Ini ada beberapa bukti video dari kegiatan 1-8 seperti itu. Dan saya masukkan ke link YouTube. Kesimpulan, ke-8 tahapan aktualisasi yang sudah direncanakan dapat diaktualisasikan secara keseluruhan di sekolah dengan baik dan lancar sesuai rencana. 2. Penerapan kegiatan literasi digital melalui pemanfaatan aplikasi Flipbook dapat meningkatkan kemampuan dan minat baca peserta didik kelas 1 SD Negeri Ngemplak 2. Kegiatan ini terpantau baik dari kartu kendali membaca dan video yang dikirimkan siswa melalui link Google Drive yang sudah disediakan secara berkala. Dari link tersebut juga terpantau kemajuan dan kelancaran siswa dalam membaca. Yang ketiga adalah kegiatan posterisasi dapat meningkatkan minat membaca siswa. Saran. Yang pertama, bagi peserta didik, yaitu siswa hendaknya dapat memanfaatkan dengan baik perkembangan teknologi yang ada, yaitu dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengembangkan dan membiasakan budaya literasi membaca, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Yang kedua, bagi guru, yang pertama adalah guru hendaknya lebih kreatif dan mengembangkan teknologi untuk menciptakan media literasi yang baru dan lebih menarik bagi siswa. Yang kedua, guru hendaknya melakukan inovasi-inovasi baru dalam menumbuhkan minat membaca peserta didik. Yang ketiga, guru membudayakan literasi membaca di sekolah maupun di rumah agar lebih banyak ilmu yang didapat oleh siswa. Saran bagi sekolah. Sekolah hendaknya melanjutkan kegiatan literasi digital dengan memanfaatkan aplikasi Flipbook yang sudah berjalan karena banyak manfaatnya bagi siswa. Yang kedua, sekolah diharapkan mampu menumbuh kembangkan budaya literasi membaca untuk menunjang visi dan misi sekolah yaitu unggul dan dalam prestasi. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini ada 5 aneka, di mana nilai paling dominan kegiatan dalam aktualisasi yang saya laksanakan menurut saya adalah komitmen mutu. Alasan saya adalah kenapa komitmen mutu karena dalam pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan, saya ingin meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri Ngemplak 2 agar menjadi lebih inovatif dan efektif. Demikian paparan laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Banyak kurangnya mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurul yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya kepada
Ibu Sumarah selaku mentor untuk memberikan testimoni dan tambahan penjelasan tentang manfaat yang sudah diterima oleh organisasi. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Moderator DRS Imam Puji Raharjo dan Bapak Penguji, Bapak Digansen SEMM. Puji syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kita sudah mendampingi saudara guru kami Ibu Nurul Faikoh yang telah melaksanakan Diksar dengan mengambil gerakan laporan advokasi, yaitu optimalisasi kemampuan membaca melalui gerakan literasi digital dengan menggunakan media aplikasi Fikbook. Dengan adanya aktualisasi ini, kegiatan ini, kami di Negeri SD Ngemplak 2 sangat bersyukur karena karena pandemi ini kemampuan dan literasi siswa melakukan konsultasi tentang situasi dan kondisi di sekolah SD Ngemplak 2, apalagi terutama di kelas 1. Karena kelas 1 itu perlu diketahui bahwa memang untuk kemampuan literasi membaca itu memang sangat diperlukan. Karena ini nanti akan menentukan dia di kelas 1 sampai jenjang kelas 6. Kalau literasi itu berhasil, insya Allah nanti anak-anak kita juga akan berhasil dalam belajar dan juga nilai prestasi belajarnya akan meningkat. Bapak Ibu saya hormati, kami mengawal dari kegiatan 1 sampai dengan 8, mulai melakukan konsultasi, membuat aplikasi, kemudian sosialisasi program, kemudian mulai dari membuat kartu kendali, bahkan dalam membuat tentu saja dalam penelitian ini memerlukan biaya. Biaya kita backup dari sekolah dengan melakukan APBS perubahan di bidang perpustakaan. Jadi ini masuk di bidang perpustakaan. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, kegiatan ini, inovasi ini sebenarnya adalah sebuah awal karena baru sekitar 3 bulan. Awal bagaimana kita nanti beristiqomah dalam melaksanakan program ini. Istiqomah tersebut harus kita lakukan karena kalau kegiatan ini hanya tung-tung pes basa Jawane, hangat-hangat tai ayam, nanti tidak akan bermanfaat. Sehingga kami pun harus selalu bersinergi. Dengan siapa? Bersinergi dengan wali murid. Tentu saja Bapak ketahui di masa pandemi ini justru guru pertama sekarang yang mampu mengawasi adalah orang tua, karena beliau yang selalu mendampingi setiap saat di rumah melakukan pembelajaran online. Setelah kami melihat kemarin ketika anak-anak saya melihat tentang kartu kendali, memang luar biasa. Motivasi anak ini hampir ada yang sampai 10 buku, bahkan ada yang 12 buku. Walaupun buku-buku tersebut tentu saja kalau anak SD bukan yang novel gitu ya Pak ya, tapi yang besar-besar gambarnya. Tapi sudah merupakan awal yang luar biasa. Karena dia akan termotivasi untuk membaca terus. Memang bahwa sebenarnya kalau dikatakan membaca literasi gampang, itu tidak segampang yang kita pikirkan. Karena memang kalau kita tidak istiqomah,
istiqomah itu berkelanjutan, ya, teguh pendirian dan konsekuen dalam melaksanakan. Itu nanti juga tidak ada apa-apanya. Sehingga memang program inovasi yang bagus memang harus istiqomah, kita dukung sepenuhnya dari sekolah. Keberadaan ini kelas 1 untuk selanjutnya tahun pelajaran 2021-22-23 nanti akan kita loncengkan playbook ini untuk menjadi program andalan dimulai dari universitas atau mungkin dengan perpustakaan daerah. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa memang untuk asesmen nasional ya, itu memang yang di materi diujikan itu adalah materi literasi dan numerasi dan karakter. Kalau anak-anak tidak suka membaca, maka ketika dia akan mengerjakan asesmen nasional yang berbasis NBK, ya, berbasis komputer, ini nanti saya yakin literasinya mesti buruk, jelek nilainya. Bahkan yang diuji yang kelas 5 ini Bapak Ibu semuanya bisa diketahui bahwa dan awal ini insya Allah kami SD Negeri 42 Sudah. Terpental ya Mbak. Terima kasih pada Ibu Sumarah selaku mentor yang sudah memaparkan manfaat yang sudah real diterima oleh organisasi. Baik, selanjutnya pada Pak Dik selaku penguji untuk memberikan klarifikasi dan validasi. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera. Ini kalau istilah di bahasa Inggris namanya the last woman sitting atau standing ya. Luar bioskop ini. Waktu di perancangan, terima kasih juga Ibu Sumarah yang sudah mentor nih, kebetulan ini betul-betul beliau ini salah satu mentor yang paling bagus ya di dalam komentar dan bertanggung jawab di dalam kedepannya ya pekerjaan dari Mbak Nurul luar bioskop. Jadi dia tidak hanya ngomong masalah support, tetapi juga akan membackup secara anggaran atau MOU dengan lembaga lain, perpustakaan daerah mungkin atau apa itu ya. Luar biasa ya. Apalagi kalau bisa menjaring MOU dengan lembaga donor ya, lembaga donor daerah luar negeri atau apa ya, silahkan aja lah, itu namanya perjanjian kerjasama ya, Memorandum of Understanding. Luar biasa. Saja Mbak Nurul ini nilainya termasuk yang tertinggi ya, yang tertinggi. Nah, di sini saya lihat dia setiap evidence dia buat link. Link ini suaranya bukan yang terbaik ya. Bahkan sering bikin kesalahan gitu ya. Lirik yang lupa, tapi entah kenapa saya melihat ini bukan karena peserta, ini expector bagi saya. Ini ada kegunaannya sekali, apalagi ini kelas 1 ya. Kelas 1 ini adalah penanaman yang paling dasar fondasinya ya. Selain TK atau apa namanya itu kindergarten atau apa namanya lah pokoknya yang dasar sebelum SD lah ya. Jadi tugasnya sangat berat kalau menurut saya Mbak Nurul ini. Makanya syukur sekali didukung sama kepala sekolah. Di sini dia buat apa nih namanya nih ya?
Yang paling lagi dia ekspektornya apa? Dia buat link video juga ya. Padahal seluruh peserta tadi sampai 1 sampai 9 nggak ada link video yang terkait konsultasi. Entah bagaimana caranya Mbak Nurul ini dia buat pakai link video. Ya bahkan mungkin diupload di YouTube ya. Iya. Ini luar biasa. Buat kartu kendali ya, kartu kendali. Terus juga tadi membuat apa namanya grup WA ke wali murid ya, komunikasi ke wali murid ya, membuat link video dengan Google Drive ya, seperti itu ya. Kemudian poster, posterisasi nih. Nah, ini poster ini dibuat kemana ini, Mbak Nurul? Di percetakan. Saya desain sendiri, Pak. Kemudian saya cetakan di percetakan. Nggih. Oh gitu. Nanti baru ditempel di apa tadi? Di ruang apa tadi itu ya? Di ruang kelas 1 ya. Di depan ruang kelas 1, di pojok itu, pojok Iya. baca buku, dan di depan perpustakaan. Terus tadi juga, nah, kira-kira semulanya itu dan sesudahnya itu bisa nggak dijelaskan sama Mbak Nurul? Nah, misalnya di semulanya begini Pak, di setelahnya bagaimana gitu. Setelah melakukan kegiatan ini. Baik, Pak. Tapi dengan data ya, by data. Halo? Iya, sedikit putus-putus, Pak. Ya, oke. Halo, gimana? Iya. Sudah? Sudah, nggih. Jadi, kegiatan awal, di awal kegiatan itu saya memantau sebelum pelaksanaan aktualisasi, nggih, anak-anak itu kesulitan dalam membaca dan banyak keluhan dari para wali kelas 1 tentunya. Itu banyak yang mengeluh bahwa anaknya itu malas membaca, Pak. Dan efeknya ketika di sekolahan itu saya memantau anak-anak itu membacanya masih kesulitan seperti itu. Jadi saya berinisiatif membuat sebuah inovasi pada saat sekarang ini pandemi ini kan online ya, PJJ, maka banyak anak-anak yang menggunakan Mohon maaf, HP. Pak. Hujan lebat. Jadi maaf saya lanjutkan. Maaf Pak, tadi ada petir keras sekali. Oh, luar biasa. Maaf Iya, Pak. kalau Hujan sini, Pak. Pantes. Baik Pak, saya lanjutkan nggih. Boleh. Jadi kenapa saya membuat aplikasi Flipbook ini? Titik awalnya adalah sebelum kegiatan aktualisasi sendiri, saya memantau anak-anak kelas 1 ini khususnya itu masih sangat sekali kesulitan dalam membaca seperti itu. Dan dikuatkan oleh banyak keluhan para wali siswa kelas 1 di mana anak-anaknya itu tidak mau membaca seperti itu. Bosan bacaan seperti ini itu, seperti itu. Dan ketika PJJ seperti ini, pembelajaran jarak jauh seperti ini kan pemanfaatan IT sangat tinggi ya Pak. Saya ingin mengaplikasikan anak-anak itu tidak memanfaatkan IT untuk game atau TikTok atau yang lainnya, tapi memanfaatkan IT untuk membaca seperti itu. Jadi ketika dia membaca dengan aplikasi yang menarik, tentunya kemarin saya buat itu berdasarkan usianya yang menarik seperti itu untuk anak-anak kelas 1, bacaannya sangat ringan, tidak terlalu panjang, tapi anak-anak yang penting membaca. Tujuan saya itu ketika kemarin anak-anak itu mau membaca, rutin membaca, maka dia akan terbiasa. Ketika terbiasa, maka anak-anak akan lancar dalam membaca. Dan alhamdulillah Pak di Kansen, respon dari orang tua ini sangat luar biasa. Kemarin katanya sampai dalam sehari itu berkali-kali membaca ceritanya gitu. Tapi tidak terus. Iya, betul sekali. Kemarin dari pantauan yang saya dapatkan itu selama 2 minggu loh, Pak, ini 2 minggu yang selama aktualisasi pelaksanaan aplikasi Flipbook, buku yang dibaca itu ada yang paling banyak 31 judul buku. Ini luar biasa, ini dibaca oleh Mbak Isa ini. Ya. Seperti itu. Serta ada yang membaca 16 judul buku. Ya, walaupun buku itu sangat ringan nggih, gitu, seperti itu. Artinya respon orang tua sangat positif dan orang tua menginginkan kegiatan ini tidak hanya berhenti ketika aktualisasi ini. Dia mintanya lanjut seperti itu. Gitu Bapak.
Terima kasih. Ya, oke. Kalau gambaran kasarnya dulu, berapa siswa dalam satu kelas? 28, Bapak. Nah, kira-kira menurut pantauan ramalan setelah di Terawang, di Terawang, di Raba dan sebagainya itu, kira-kira dari 28 ini sudah berapa yang mampu membaca? Baik, Bapak. Jadi tidak hanya, maaf, menerawang ya, tapi dari bukti kartu kendali Nah, itu serta maksud saya. bukti video. Jadi kalau menurut saya bukti video itu adalah lebih valid, di mana saya dapat melihat siswa langsung ketika membaca, yang pertama membaca, yang kedua adalah ketika mereka bercerita, menyampaikan kembali apa yang mereka baca, itu adalah poin plusnya di situ. Itu dari Nah, 28, itu ya, yang itu yang saya tunggu. Yang mau saya tunggu dari Mbak Nurul itu. Tadi nggak dibicarakan itu. Berapa? yang Ayo. dari 28 siswa yang sudah lumayan lancar membaca itu 18, sedang Oke, 7 dan perlu 18. ya, yang sedang 7 dan perlu bimbingan 3 anak. Dan tindak lanjut saya untuk yang perlu bimbingan ini memang saya, sendirikan, Pak. Jadi saya berikan bimbingan khusus. Karena Ya, ketika kelas 1 kan masih benar-benar dasar nggih. Itu ya. dia masih membacanya patah-patah, yang 3 perlu bimbingan ini benar-benar anaknya itu membacanya masih perlahan, patah-patah. Tapi ketika kemarin saya, eee, tunjukkan aplikasi Playbook ini, ada gambar yang menarik, ada kata, kemudian ada bawah kalimat, maka dia perlahan mencoba, Pak, perlahan itu mau berusaha. Dan alhamdulillah yang perlu bimbingan ini sekarang kata orang tuanya sudah mulai rutin walaupun dengan mengeja perlahan-perlahan mau membaca seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau nonton bola, ini goalnya itu ini, gitu ya. Jadi kalau tadi itu kita masih baru gocet-gocet sana, gocet sini, gocet sana, tapi finalisasinya enggak ada. Nah, sekarang ini outputnya sebenarnya. Jadi ketika peserta latsar itu memberitahukan kepada penguji, ini loh Pak, saya mampu melakukan cap, 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 cap. Nah, dari semula sekian, sap, 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 menjadi gitu. Nah, itulah goalnya. Nah, itu yang Maaf, selalu, itulah yang selalu saya harapkan dari peserta, ya memberikan kepada saya penguatan, ya bukti evidence terakhir, yaitu bagaimana perkembangan. Padahal sebenarnya mungkin ada di mana namanya slide. bukan di tulisan dia atau di slide, tetapi ketika dia presentasi dia nggak, karena itu goalnya menurut saya gitu loh. Berhasilnya apa tidak, kecil besarnya itu urusan belakangan. Yang penting dia memberitahukan kepada saya bahwa ada perubahan yang signifikan atau perubahan sedikit. Nah, itulah goalnya kalau di dalam bola ya. Nah, ini sekarang sudah saya minta. Oh mantap, luar biasa. Makanya tadi hasil ada 8 terbaik ya. Iya Pak, betul sekali. Dapat sertifikat. Ya, Ya, sertifikat penghargaan. penghargaan hadiah Pak. Jadi Pakai apa sertifikatnya? maaf Pak, bukan sertifikat tapi hadiah. Hadiah yang saya Hadiah, berikan, iya, kado. yang saya berikan adalah buku. Buku. Iya, buku cerita. Ya, berarti Di saya sudah nalar. Artinya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Nurul ini akan kedepannya akan membutuhkan biaya dan anggaran. Untuk itu makanya tadi Bu Sumarah, daripada nanti ditanya kembali oleh Pak Dik Hansen, saya langsung menetapkan bahwa ada anggaran nanti yang akan dicarikan oleh Bu Sumarah sebagai mentor dan kepala sekolah. Luar biasa. Saya sangat apresiasi nih ya kepada Mbak Nurul, ya semangat ya, video dan sebagainya itu tadi, link YouTube-nya itu tadi sebagainya itu ya bagus lah ya. Tapi intinya sebenarnya kalaupun tanpa anggaran bisa. Tapi pada tahap sosialisasi dulu kepada guru ya, guru yang lain, rekan yang lain. Karena kenapa? Kalau menurut saya nih, kalau seseorang pintar di dalam satu unit kerja, tapi dia tidak mensosialisasikannya kepada yang lain, saya rasa unit kerja itu nggak akan pernah bisa maju. Walaupun di situ ada orang terhebat. Nah, ada orang terhebat di situ, satu orang ya pinter, juara, jenius dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada sosialisasi ataupun transfer knowledge kepada yang lain, saya rasa unit kerja atau unit organisasi tersebut ya begitu-gitu aja. Gitu ya. Jadi Pak Nurul harus siap
mentransfer knowledge-nya kepada guru-guru yang lain. Tapi ingat, ada kadang-kadang guru yang sudah mentok. Yang mentok itu artinya ada skill dan keterampilan dan kemampuannya itu sudah termasuk bakat ya. Bakat juga minat dan sebagainya mungkin sudah tidak perlu dipaksakan. Tetapi paling penting adalah transfer knowledge kepada rekan kerja ya. Baik, Pak. Oke, mungkin itu Mbak Nurul. Terima kasih karena ini yang terakhir. Saya tidak terlalu banyak pertanyaan karena ini juga sudah menunjukkan pukul 4.16.00 lewat ya. Nah, jadi Pak Imam izin, apakah para peserta sudah tidak kumpul lagi atau cukup begini sistemnya? Ini terakhir pokoknya ya Pak Imam ya, nggak ada kumpul-kumpul peserta lagi ya Pak Imam? Jadi sepertinya gitu Pak. Kalau mau dikumpulnya sepertinya kayaknya sudah nggak ada Pak. Sudah Oke, baik, selesai. baik, Ya. baik Pak. Jadi terakhir closing statement saya nanti tolong disampaikan ya Mbak Nurul kepada teman-teman, termasuk karena mungkin nanti lebih bebas bicaranya. Kalau Pak Imam nanti kan mungkin secara versi Pak Imam. Tapi yang jelas saya sangat apresiasi sekali pada teman-teman bahwa pekerjaan mereka ini adalah pekerjaan yang tidak mudah ya. Ini menurut saya adalah pekerjaan hasilnya, dan terus terang ini bukan karena Pak Imam ada di sini, tetapi baru sekali ini saya harus mengakui bahwa gitu loh. Ini jujur ya, nanti akan dibuktikan di form penilaian bahwa baru kali ini saya memberikan kepada 10 peserta itu di atas 90. Ada keseluruhan di atas 90. Karena menurut saya selama ini saya banyak yang di bawah 90, 88, 87, 89. Tetapi ini saya nggak tahu dari 10 peserta semuanya di atas. Bahkan saya kalau melihat nilai saya ini, saya berani mempertanggungjawabkannya ini di depan sidang, tidak ada yang di bawah 92. Paling rendah 92. Nah, paling rendah itu ya, paling rendah. Jadi terima kasih, saya sangat walaupun sampai sore, biasanya saya tuh sampai jam 2 udah selesai, biasanya jam 2, setengah 3, tapi ini sampai jam 4 lewat ya. Tapi karena seru melihat kehebatan dari bimbingan dari Pak Imam ini, jadi saya jadi semangat, jadi tidak ngantuk, tidak apa gitu ya. Nah, ini jujur saja ternyata saya mendapatkan yang mateng gitu ya. Dan ini ciri-ciri khasnya gitu loh. Dan jarang sekali saya lihat ada yang sampai 9 langkah kegiatan, ada yang 8, ada yang 7. Selama ini kalau saya temuin bahkan ada yang 4 ya, paling banyak 5, 6 lah gitu ya, 7 gitu ya. Tapi ini saya lihat oke lah, mantap banget ya. Terus kemudian IT minded-nya hebat saya lihat ya. IT minded dari peserta-peserta. Jadi salam kepada mereka, nilainya kalau menurut saya sangat memuaskan. Bukan memuaskan lagi, sangat memuaskan ya. Sangat memuaskan. Jadi terima kasih kepada Pak Imam juga. Pak Imam, saya juga banyak kekurangan Pak, banyak kata-kata yang salah. Kalau misalnya tadi saya misalnya ada kekurangan dan kata-kata yang salah, tolong dimaafkan ya Pak. Juga kepada Ibu Sari nih sebagai host. Terima kasih Bu Sari, kemarin sudah menginfo-infokan dan komunikasi kepada saya ya. Terima kasih, salam kepada Pak Kapus. Kemarin ketemu sama Pak Kapus, Pak Imam di BPSDM. Lagi di ruangan saya didatangin beliau, oh aduh Pak Dik Hansen gitu. Karena beliau kan mantan dari pusat Pak. Iya. Kompak-kompak dulu, jadi melihat-lihat beliau rendezvous lah di Kalibata. Ya salam hormat buat Pak Kapus, Pak Imam. Baik. Ada juga kepada panitia semua, Pak siapa namanya, Pak WW senior nih, Pak Ekanto, Pak Ekanto sudah pensiun ya, Pak Triurif, Pak Mantri, semuanya lah ya, Pak Bu Muji Estiningsi ya. Terima kasih semuanya. Yep. Baik Pak, izin saya langsung leave karena kebetulan ada pimpinan sudah menelepon dari tadi. Ya Pak, izin saya. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Ya Pak. Siap, terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Dik Hansen.
Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Dik Hansen selaku penguji yang telah menyampaikan beberapa klarifikasinya. Kemudian kami ucapkan selamat kepada Mbak Nurul untuk laporan. Mungkin sudah mendengar sendiri hasilnya. Itu juga ya. Kami terima kasih kepada Bu Mentor untuk seminar sore hari ini kita akhiri dengan ucapan terima kasih dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Salam sehat semua Pak Imam, Siap. Mbak Nurul, Ye. salam buat Ye. teman-teman. Jangan lupa Mbak Nurul bilang sama teman-teman link YouTube untuk ujian ini masukin aja biar enak ditonton ya. Baik Pak, siap. Oke, Ibu Sumarah, terima kasih Ibu Sumarah. Sukses, hebat ini mentor. Mohon maaf ya Pak, ini sinyal di sini tuh Ya. baru ya. hujan deras Makasih, sekali. makasih. Jadi tidak Ya. ini. Makasih, selamat. Ye. Ye. Terima kasih Bu Sumarah, Mbak Nurul, selamat ya. Ya, terima kasih Pak Imam atas Ye. bimbingannya selama ini. Sami-sami. Dipersilakan kalau mau leave room. Baik Pak. Biasa. Jadi Pak Dik. Oke, selamat sore.